Ya, baik. Selamat malam. Perkenalkan di sini saya bernama Gary Valentino Cardosi dengan NIM 4242211017. Jadi di sini saya mempunyai tugas 4 yaitu pembuatan footprint komponen di mata kuliah simulasi rangkaian elektronika. Jadi tugasnya itu nih saya dimintai membuat komponen desain PCB menggunakan aplikasi multisim. Nah, jadi nih ada saya itu disuruh buat yang kedua yaitu SIM 33LA. Jadi ini datasheetnya ada di sini, ini sudah saya buka ini. Nah, ya, jadi eh, SIM 33LA ini dia tuh saya tuh disuruh untuk membuat eh, desainnya di desain PCB-nya di multisim, tapi saya di sini menggunakan multiboard. Nah, pertama-tama kita akan mencari dulu desainnya itu seperti apa. Eh, Ya. Nah, seperti ini bentuknya nanti kalau misalnya desainnya itu udah jadi. Nah, ini SIM 33 ELA pinout diagramnya. Nah, ini top view-nya. View dari atas. Jadi kita kalau mencari, nah ini dia. Ini desainnya. Biar lebih mudah saya putar dulu. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi kita akan membuat desainnya itu seperti ini. Nah, lalu kita pergi ke Multiboard. Nah, ya. Ini saya memakai aplikasi Ultiboard. Jadi yang pertama itu langkah yang pertama yang kita ambil itu di file new project. Nah, di sini kita buat namanya sesuai nama yang itu aja ya, SIM 33LA. Nah, desain type-nya itu kita mau pakai PCB design. Nah, ini terserah mau simpannya di folder mana, tapi saya menyimpannya di folder pribadi saya agar mudah. Ya, oke. Nah, langsung ke sini. Jadi setelah ini langkah selanjutnya itu kita pergi ke tools, terus ke part wizard. Nah, mohon maklum ya, laptopnya agak kurang mendukung nih. Nah, jadi di sini ada dua pilihan antara THT, Torque Hole, dan SMT, Surface Mount. Nah, di sini penjelasannya itu kita eh, disuruh memakai SMT dikarenakan eh, kakinya itu lurus. Sementara, nih, itu kakinya itu tidak ada yang ditanam. Nah, ini kakinya itu menempel di PCB-nya saja, tidak dibor atau dilubangin. Jadi kita itu memakai SMT. Nah, ini saya putar lagi. Nah, jadi kita memilih SMT ya guys ya. Ya. Nah, jadi modelnya itu di sini ada banyak model. Kita pilih aja yang hampir menyerupai. Nah, ini kan dia tidak terlalu mirip ya. Kita cari yang hampir menyerupai dengan desain yang tadi ada di datasheet. Nah, ini boleh lah antara dua inilah. Soalnya ini udah nggak masuk lagi ya. Antara PLCC dan QFP. Ini bebas, terserah mau pilih yang mana. Ya, terserah sama aja, dua-duanya bisa. Nah, ya, jangan lupa unitnya ini kita perhatiin, kita ubahnya ke milimeter ya. Ya, jadi footprint dimension, nah extending. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi X-nya itu nih, jarak antara ini ke sini, yaitu 9,60. Nah, jadi di sini kita buat rectangle X-nya itu, footprint dimension X-nya itu 9,60. 9,6.
Nah, 9,6 guys. Y-nya itu kita lihat dia jarak antara sudut ini ke bawah sini. Yaitu nih ya, 14. Nah, kita buat di sini, Y-nya 14. Nah, 14. Nah, dan yang di bawah ini nggak usah kita ubah, kita biarin aja. Lalu next. Nah, ini juga next. Nah, di sini rectangle X-nya kita lihat lagi. Nah, rectangle X-nya itu sama ya guys ya. Nah, yaitu 0,6 rectangle X. Oke. Jadi kita buat di sini rectangle-nya 0,6 sudah pas dan Y-nya itu eh, Y-nya itu nih, Y-nya itu nih ya. Nih, dia 2. Jadi kita ubah Y-nya itu ini 2,2 kita ubah ke 2. 2 saja, dia langsung otomatis. Nah, next. Nah, di sini unitnya masih belum berubah ya, kita masih memakai mm. Jadi number horizontal pin, ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Horizontalnya itu dia ada di bagian sini. Nah, ini horizontal pinsnya. Kita mau buat pin berapa di sini kita 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di eh, desain tadi dia atas bawah, kita buat aja dulu 5 atas 5 bawah. Jadi 5 kali 2 10 ya, atas ya. Nanti kita di bawahnya ini bisa lah kita hapus. Yang vertical pinsnya ini nih, kiri dan kanan ini kita ke datasheet lagi. Nah, di sini pinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kiri, 13 kanan. Jadi kita buat rectangle-nya Y-nya itu 13 dikali number pins yang vertikalnya kita buat 26 karena 13 kiri, 13 kanan. Between pinnya ini jaraknya itu 1 ya. Between pin A itu ya jaraknya itu 1. Ini dah. Ya. Hmm, jaraknya 1 ya guys ya. Mana tadi saya lihat? Nih jaraknya 1 itu between pin A yang C-nya itu 9,6 kalau nggak salah. 9,6. Nah, yang ininya itu 14. Itu kita next. Nah, di sini supaya dia mudah, kita buat aja dari sama ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya biar kita nanti mudah untuk menamai pinnya low finish. Nah, ya. Sementara seperti ini dulu. Lalu setelah itu ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nih, ini saya nggak bisa hapus ini. Jadi kita ke edit dulu. Ke selection filter. Nah, kita mau pakai enable selecting SMD pad supaya kita bisa menghapus. Nih, supaya kita bisa menghapus ini ya. Nih, selection filter, enable selecting pads. Nah, ini kita delete langsung. Oke. Lepas itu kita akan merubah pin-pin yang ada di desain ini. Sebentar. Kita buat dulu ininya. Kita buat jaraknya itu antara pin ini ke sudut ini. Kita memakai ini ya, guys ya. Nih, kita pakai yang ini. Klik aja di tengah-tengah pin ini. Nih, sampai ke sini. Lalu kita tarik tarik ke atas. Oke, jangan lupa kita memakai
kita memakai ya. Nah, jadi di datasheet ini, di datasheet ini jarak dari pin ini ke sini dia dimintanya 2,8. Nah, sedangkan di desain kita yang baru saja kita buat itu tidak sampai 2,8 yaitu 2,79. Jadi gimana supaya kita membuat dia jadi 2,8? Kita klik aja ininya 2 kali. Nah, Y1-nya itu 7 dan Y2-nya itu 7. Yang X1-nya itu kita ubah menjadi 4,8 dan X2-nya itu 2. Oke. Nah, baru dia pas. Jadi 2,8. Nah, sekarang di pinnya ini. Kita kembali ke datasheet lagi. Nah, di pinnya ini eh, lebar pinnya itu dia itu 0,80 lebar pinnya. Jadi kita mengubahnya lagi di kita kita klik 2 kali pinnya. Nah, ini kok line properties ya. Bentar. Nah, kita klik 2 kali pinnya. Nah, kita ke general. Namanya ini, nih, lihat di sini. Nah, titik sudutnya itu 7. Jadi, jadi di sini kita 7 dikurang 0,2 itu kita buat tuh 7 dikurang 0,8 itu sama dengan 6,2. Jadi Y-nya itu sama dengan 6,2. Nah, ini kita okekan. Nah, jadi setiap setiap pinnya ini nanti ke bawah kita akan dikurangi 1. Nah, oke, kemudian pin yang paling bawah ini kita buat agak sedikit berjarak dikarenakan di datasheet tersebut, nah nih di datasheet ini pin yang paling bawah ini dia berbeda sendiri ya. Dia itu eh, besarnya itu 0,90. Jadi kita ubahnya itu begini. Ini diklik 2 kali. Kita pergi ke pad. Nah, flagnya ini kita ubah 0,90. Nah, yang ininya tetap ya, nggak usah diganti lagi, kita oke kan. Nah, ini juga kita buat 0,90. Nah, ini kita oke kan. Nah, jadi sekarang itu kita akan membuat dari pin-pin ini, kita akan membuat namanya seperti yang ada di datasheet tadi ya. Nah, kita akan membuat namanya itu seperti, nah, seperti ini ya. Kita akan membuat namanya itu seperti ini. Jadi kita akan mulainya itu pertamanya itu kita klik pinnya, kita ke atribut. Ini kita klik 2 kali. Nah, visibility-nya ini kita value kan. Namanya ini kita buat kayak yang di datasheet tadi ya. Nih, kita buat namanya itu seperti yang ini. 32K garis miring DR underscore INT. Jadi
Kita buat di sini 32 K garis miring _int. Kita buat spasi, kita buat 1 karena kita biar tahu ini pin yang pertama. Ya. Nah, height-nya itu ini 0,5. Oke kan? Oh, 0,5 ya. Ini 77. 5. Terus kita ke karena tulisannya ini tidak nampak atau eh, tenggelam, kita bisa menggesernya agak ke kiri sedikit ya dengan klik tulisannya 2 kali, terus ke position. Kita buat di sini itu berapa ya? Coba menurut saya sih 7,8 lah. 7,8. Oke. Nah, tidak bisa ini. Nampak sudah. Jadi begitu dengan seterusnya, pin 2, pin 3, pin keempat, sampai ke pin sini, dan itu dibuat tadi seperti di datasheet ini. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, setelah kita membuat semua nama-nama dari pin-pin tersebut, lalu kita save. Save-nya itu seperti ini, kita file, terus save to database. Nah, ini kita buat namanya sama aja. SIM33EL. Oke. Oh, kita buat tambahin aja 2. Oke. Kita oke kan. Dah. Jadi itu filenya sudah tersave. Nah, jadi mau lihat file informationnya itu, filenya itu kita file, open. Nah, kita cari di mana kita simpan tadi filenya. Di sini. Nah, ini kita buka. Ini file, set isi file information. Nah, ini dia file information. Jadi sekian dari saya, cuma itu saja. Jika ada kekurangan dari video saya, mohon dimaafkan, saya juga masih pemula. Sekian, terima kasih.